Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, studi kelayakan bisnis, prodi bisnis digital kelas A angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis UMKM Istana Atas. Boleh next slide? Baik, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Askar Fazila dengan NIM 171062308. Lalu ada saya sendiri, Barat Nugraha dengan NIM 171062309. Kemudian ada Nursia dengan NIM 171062309. Dan terakhir ada Zahra Putri Elista dengan NIM 17106230555. Boleh next slide? Baik, di sini kita akan memperkenalkan profil usaha yang kami lakukan studi kelayakannya, yaitu adalah toko Istana Tas, di mana toko Istana Tas merupakan pedagang eceran tas wanita, pria, dan anak-anak yang sudah didirikan sejak tahun 2000 oleh Ibu Andri Susanti atau yang bisa dipanggil dengan Uni, di mana jumlah eh, karyawannya sehari-hari itu ada 2 orang dengan alamat usaha pada Pasar Dari Cibubur Blok AL 000 AKS 014. Boleh next slide. Dan untuk produk-produk yang dijual oleh toko Charles, yang pertama ada tas lempang, kemudian ada ransel, tas kerja, serta tas sekolah, dan tas fashion untuk wanita. Boleh next slide. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan masuk kepada aspek yuridis toko Istana Tas. Nah, yang pertama adalah legalitas usaha. Nah, toko Senatas telah memiliki surat izin usaha perdagangan SIUP yang diperoleh pada tahun 2025 dan terdaftar secara resmi di Dinas Perdagangan tingkat pemerintah daerah. Ini tuh menunjukkan adanya upaya legalisasi usaha yang positif. Meskipun terbilang baru gitu, mengingat usahanya tuh udah berdiri sejak tahun 2000. Namun, eh, belum juga disebut oleh kepemilikan nomor induk berusaha atau NIP atau tanda daftar perusahaan atau TDP yang seharusnya menjadi kelengkapan legalitas dalam sistem OSS. Boleh next slide. Nah, selanjutnya adalah status tempat usaha. Lokasi usaha itu berada di Pasar Dari Cibubur dengan perjanjian sewa yang tidak berbentuk hukum formal gitu ya, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penyewa. Nah, meskipun begitu, perjanjian tertulis antara pemilik kios dengan pengelola pasar mengenai biaya operasional seperti kebersihan dan keamanan. Nah, ketiadaan perjanjian sewa menyewa secara legal meningkatkan potensi risiko hukum di masa depan seperti kata lahan atau pemutusan sepihak. Lalu kemudian ada perlindungan hukum merek. Nah, merek dagang Istana Tas itu belum terdaftar nih di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan tidak ada rencana untuk mendaftarkannya. Nah, ini menjadi titik lemah gitu dari aspek yuridis karena tanpa perlindungan hukum, merek tentunya akan rentan disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja. Toko Istirahat itu memiliki 2 karyawan, namun memang tidak memiliki perjanjian kerja tertulis. Meskipun demikian, pemilik itu mengaku bahwa telah memenuhi hak-hak dasar seperti upah minimum, jam kerja, dan hak cuti. Tapi ketiadaan kontrak kerja tertulis tentunya berpotensi gitu menimbulkan konflik jika terjadi perselisihan tenaga kerja di kemudian hari. Selanjutnya adalah pajak dan kewajiban hukum. Nah, toko Istana Tas itu juga belum memiliki NPWP dan juga belum membayar pajak secara rutin, serta tidak memiliki sistem pembukaan yang keuangan secara formal. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum itu masih rendah dan dapat menghambat pertumbuhan usaha ke depannya, khususnya pada hal akses permodalan, kerjasama usaha, atau partisipasi dalam program bantuan pemerintah.
Dan terakhir adalah resiko dan kepatuhan. Nah, toko istana itu sebelum pernah mengalami masalah hukum seperti sengketa atau pelanggaran. Nah, strategi apabila terjadi perubahan regulasi itu masih bersifat informal, yaitu dengan melalui diskusi bersama. Meskipun pendekatan itu bisa dibilang cukup adaptif, namun dibutuhkan mekanisme yang lebih sistematis untuk menghadapi dinamika kebijakan perdagangan. Boleh next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis aspek teknis toko istana atas. Boleh di next. Oke, yang pertama mengenai lokasi dan luas usaha. Jadi, luas toko istana saat itu belum memadai buat menyimpan seluruh stoknya, terutama karena banyaknya variasi produk. Apalagi saat high season atau saat banyak permintaan, kebutuhan stok itu meningkat dan ruang bisa dibilang tidak mencukupi, sehingga pemilik ini memilih untuk menyewa gudang tambahan. Nah, hal ini dapat menambah biaya dan bisa menghambat efisiensi operasional. Walaupun begitu, lokasi toko ini cukup strategis karena dekat dengan tempat yang mana hal ini dapat memudahkan akses dan meningkatkan visibilitas bagi pelanggan. Mulai next. Oke, selanjutnya mengenai sistem pencatatan dan pengelolaan stok. Jadi, untuk sistem pencatatan stok dan penjualan itu masih manual, yang hal ini berisiko kesalahan dan ketidakefisienan. Nah, digitalisasi pencatatan ini sangat dianjurkan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pengelolaan usaha. Boleh di next. Selanjutnya dari segi sumber daya manusia, tenaga kerja saat ini tuh cukup cukup untuk kebutuhan harian dengan penyesuaian jumlah saat high season. Namun saat ini tuh belum adanya SOP atau sistem kerja baku. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga kualitas layanan dan efisiensi kerja. Next slide. Selanjutnya, yaitu perencanaan ekspansi dan pengelolaan usaha. Nah, pemilik usaha telah memiliki wewenang baik dari sisi fisik maupun dari sisi sistem penjualan online. Namun, rencana tersebut saat ini belum diimplementasikan karena masih bergantung perkembangan penjualan dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan usaha itu masih sifat reaktif dan belum dilandasi oleh perencanaan jangka panjang yang terstruktur. Next slide. Kemudian untuk sumber dan jaminan kualitas. Jadi produk tasnya itu diperoleh dari beberapa pemasok tetap dengan proses seleksi yang ketat, terutama untuk para pemasok baru. Nah, pada pemasok baru, terlebih dahulu dilakukan survei langsung untuk mengamati kualitas produknya. Sementara untuk pemasok tetap, ini tuh cukup memberikan sampel berupa foto atau video barang-barangnya saja. Boleh di next. Nah, untuk manajemen stok dan prediksi permintaannya sendiri, pembelian stok tas ini dilakukan berdasarkan pengamatan tren pasar dan prediksi permintaan yang disusun beberapa bulan sebelumnya meskipun belum basis digital. Oke, aspek selanjutnya yaitu aspek pasar dari toko Istana Tas. Next slide. Untuk permintaan dan tren pasar, permintaan saat ini itu relatif stabil dan cenderung meningkat di musim tertentu seperti tahun ajaran baru, yang mana kalau lagi kenaikan kelas gitu, biasanya anak sekolah kan banyak yang beli tas baru gitu ya. Jadi bisa dipastikan permintaan itu meningkat antara bulan Juli sampai Agustus, kemudian pada Ramadan dan Lebaran, serta libur panjang akhir tahun. Nah, untuk masa depannya sendiri, permintaan tas ini diperkirakan tetap tumbuh stabil dengan variasi model yang mengikuti perkembangan mode dan lifestyle. Untuk data harusnya sendiri, toko ini tuh bilang belum toko ini memiliki buku catatan penjualan manual yang merekam tren pembelian tahunan. Nah, hal ini berguna untuk memprediksi kebutuhan stok ke depannya dan strategi promosi pada musim-musim tertentu. Selanjutnya kita masuk ke panel segmenting. Nah, segmenting ini dibagi jadi beberapa aspek. Yang pertama ini terletak di wilayah sekitar Cibubur, tepatnya di Pasaraya Cibubur. Untuk demografisnya sendiri,
Rentang usianya 18 sampai 40 tahun dengan gendernya bisa wanita atau pria dengan pendapatan lower to middle. Nah, untuk psikografinya sendiri itu bisa dari fungsionalitas, gaya dan tren, dan ekonomis. Kemudian dari segi behavioralnya didasarkan pada kebutuhan dasar dan pembeli spesial. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu targeting. Jadi, toko Istanata saat ini menerapkan strategi pemasaran yang bersifat generalis, di mana tidak ada yang namanya pembatasan segmen secara spesifik. Nah, artinya produk yang ditawarkan itu menyasar ke seluruh kalangan konsumen gitu. Jadi bisa masih umum, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, tanpa memfokuskan diri pada kelompok tertentu. Nah, pendekatan itu cukup relevan, terutama mengingat lokasi tokonya yang berada di pasar umum, di mana arus pengunjung itu berasal dari berbagai latar belakang dan kebutuhan yang beragam pastinya. Boleh di next. Oke, kemudian untuk positioningnya sendiri, toko Istana Tas ini memposisikan dirinya sebagai penyedia tas dan dengan tiga keunggulan utama yang ingin dikenal oleh konsumennya, yaitu menyediakan tas dengan model terkini atau up to date dan menawarkan harga yang terjangkau serta memberikan pelayanan yang ramah dan berkualitas. Nah, ketiga elemen ini tuh dipilih sebagai nilai utama karena dinilai paling relevan gitu dengan kebutuhan dan preferensi mayoritas pembeli di lingkungan pasar tradisional yang umumnya mereka ini mengutamakan harga yang bersaing, mengikuti tren yang sedang berkembang, serta mengapresiasi interaksi pelayanan yang hangat dan membantu. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke analisis marketing mix 7P. Yang pertama dari komponen produk, jadi Sanitas ini menyediakan berbagai model tas, yaitu tas lempang, ransel, tas kerja, fashion, sekolah, seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan produknya ini disesuaikan dengan tren dan kebutuhan konsumen dari semua kalangan usia dan profesi. Kemudian dari segi harga, harganya ini bervariasi dan kompetitif dengan menyesuaikan pedagang sekitar. Nah, sistem tawar-menawar ini memungkinkan harga yang disepakati sesuai dengan daya beli konsumen. Kemudian dari segi tempat, toko ini terletak di blok dekat area parkir motor dan pintu masuk pasar. Jadi lokasinya tuh bisa dibilang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen, terutama oleh para pengunjung pasar. Kemudian dari segi promosinya sendiri, ini dilakukan secara offline, yaitu interaksi langsung dengan pelanggan, dan online ini masih melalui WhatsApp. Jadi belum optimal menggunakan media sosial dan marketplace lainnya. Next slide. Kemudian selanjutnya dari people atau orang-orangnya, jadi karyawan nih dilatih untuk menguasai pelayanan pelanggan, mengenal produk, dan mengoperasikan alat pembayaran dengan fokus pada pelayanan yang ramah dan informatif. Nah, untuk komponen prosesnya sendiri, proses pembeliannya ini berlangsung secara cepat dan nyaman, yang mana pelanggan ini dilayani dengan baik mulai dari pemilihan produk sampai dengan tahap pembayaran. Nah, untuk physical evidence atau bukti fisiknya sendiri, toko ini tuh ditata dengan dekorasi yang rapi, pencahayaan yang cukup, dan penempatan produknya yang memudahkan konsumen untuk memilih barang-barang yang ingin mereka beli. Nah, suasana tokonya juga bersih dan tertata. Next slide. Nah, untuk analisis kompetitornya sendiri, toko ini berada di lingkungan yang kompetitif karena di di pasar tuh kan banyak pelanggan dengan produknya serupa. Namun, toko Istana Tas tuh dapat bersaing dengan keunggulannya, yaitu yang pertama, variasi produknya lebih lengkap. Yang kedua, pelayanan yang lebih ramah. Yang ketiga, posisinya strategis di area dengan traffic tinggi. Dan yang terakhir, desain produknya mengikuti tren. Next slide. Nah, untuk prospek pasar sendiri ini ada beberapa poin, yaitu dari permintaan tas yang stabil, target pasar yang luas, lokasi strategis, produk yang mengikuti tren dengan harga yang bersaing, peluang ekspansi, dan potensi pertumbuhan dan loyalitas pelanggan. Boleh di next. Oke, kita masuk ke analisis SWOT. Jadi untuk strength-nya sendiri atau kekuatannya itu bisa dilihat dari permintaan pasar yang stabil, lokasi yang strategis, serta produk yang variatif dan mengikuti tren. Harga yang terjangkau dan pelayanannya ramah itu juga menjadi nilai tambah yang memperkuat eh, strength dari Istana Tas ini sendiri.
Kemudian yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Jadi pendekatan pasarnya itu bisa dibilang masih umum tanpa berfokus pada satu segmen tertentu. Terus juga promosinya masih terbatas, serta pencatatan penjualan itu masih dilakukan secara manual. Nah, selain itu, tokonya juga belum memanfaatkan platform digital lain selain WhatsApp sebagai kanal penjualan. Kemudian yang ketiga, opportunities. Jadi, tren tas yang terus berkembang dan peluang ekspansi ke media sosial serta marketplace itu menjadi potensi besar untuk Istana Tas berkembang menjadi lebih besar lagi. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Jadi, ancaman ini berupa persaingan ketat dari toko fisik dan online yang menjadi tantangan ditambah dengan perubahan tren yang cepat dan ketergantungan pada toko fisik. Nah, fluktuasi ekonomi itu juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis aspek finansial dari toko ini atas. Yang pertama, investasi awal dan sumber modal eh, Toko Istana Tas didirikan pada tahun 2000 dengan total sumber modal awal sebesar kurang lebih dari 100 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang dagangan, renovasi toko, serta perlengkapan operasional. Seluruh modal awal berasal dari dana pribadi pemilik tanpa pinjaman atau kerjasama. Setelah berjalan, penambahan modal dilakukan secara bertahap dari berkisar di bawah kurang lebih 6 juta dengan komponen biaya terbesar adalah sewa tempat usaha dan gaji karyawan. Biaya operasional menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh inflasi, kenaikan harga sewa, dan meningkatnya kebutuhan operasional seperti listrik dan perlengkapan toko. Untuk mengelola kondisi ini, pemilik menerapkan strategi efisiensi seperti selanjutnya pendapatan dan pola penjualan tahunan. Pendapatan toko bersifat fluktuatif, bergantung pada kondisi ekonomi dan musim. Hari biasa cenderung lebih sepi, sedangkan hari libur, akhir pekan, dan musim tertentu seperti libur sekolah dan tahun ajaran baru menjadi peak season yang signifikan dalam meningkatkan omset. Selanjutnya, dari segi keuntungan, keuntungan toko Istana Tas bersih per bulan tidak dapat dipastikan, tetapi margin keuntungan dari penjualan diperkirakan sekitar 40% dari omset. Dengan rasio keuntungan yang cukup besar, usaha ini telah mencapai titik balik modal dalam waktu 5 tahun sejak berdiri. Lalu selanjutnya pembiayaan dan peminjaman. Sampai saat ini, toko Istana Tas belum pernah mengajukan peminjaman ke lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Seluruh kegiatan usaha berjalan dari modal pribadi dan hasil operasional. Ini menunjukkan kemandirian finansial, namun di sisi lain dapat membatasi ruang pengembangan usaha ke depannya. Lalu selanjutnya proyeksi keuangan. Untuk 1-3 tahun mendatang, pemilik memperkirakan pendapatan dan keuntungan akan mengalami penurunan seiring dengan perlambatan ekonomi. Saat ini belum ada rencana ekspansi atau pengembangan usaha dalam jangka pendek, baik dari sisi produk maupun skala toko. Lalu selanjutnya efisiensi dan pengendalian biaya. Upaya efisiensi dilakukan melalui pengurangan karyawan dan penghematan biaya operasional yang tidak mendesak. Ketika harga produk dari distributor naik, strategi yang diambil adalah mencari alternatif produk sejenis dari pemasok lain yang lebih kompetitif secara harga guna mempertahankan margin keuntungan toko Istana Tas. Lalu catatan keuangannya sendiri, toko Istana Tas ini memiliki catatan keuangan sederhana yang dicatat secara manual dalam buku tanpa menggunakan aplikasi digital. Meskipun tidak dalam bentuk laporan formal seperti neraca atau laporan laba rugi, pencatatan ini membantu pemilik memantau alur transaksi dan stok barang. Nah, pencatatan transaksi ini dilakukan dalam buku inventory, mencangkup penjualan, pembelian,
pengeluaran, dan penerimaan secara rutin. Buku catatan tersebut merupakan pencatatan penjualan harian secara manual, mencatat tanggal, jenis barang yang dijual, dan harga penjualan. Bentuk sederhana dari laporan penjualan harian dari toko Istana Tas. Baik, selanjutnya kita masuk analisis aspek manajemen dan organisasi toko Istana Tas. Yang pertama itu kepemimpinan dan gaya manajemen. Pemilik toko Istana Tas memegang peran penting dalam operasional harian dengan gaya kepemimpinan partisipatif, di mana ia terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap keberlangsungan usaha. Namun, ketergantungan penuh pada pemilik bisa menjadi tantangan, terutama jika suatu saat ia tidak dapat hadir secara langsung ke toko tersebut. Lalu selanjutnya perencanaan dan evaluasi. Perencanaan jangka pendek maupun panjang masih dilakukan secara manual. Begitu juga evaluasi bulanan terhadap kinerja karyawan. Meskipun sistem ini cukup efektif untuk saat ini, metode manual bisa menjadi kurang efisien dan rawan kesalahan jika skala usaha meningkat. Lalu sumber daya manusianya, saat musim ramai, toko dibantu oleh 4 orang karyawan dengan pembagian tugas yang masih bersifat umum. Proses perekrutan dilakukan langsung oleh pemilik dan sistem kompensasi sudah mencakup bonus saat musim sibuk yang cukup memotivasi karyawan. Namun, karena tugas belum dibagi secara spesifik, ada resiko beban kerja yang tidak merata. Lalu selanjutnya struktur organisasi. Struktur organisasi masih sangat sederhana. Semua keputusan mulai dari operasional, pemasaran, keuangan, hingga pengadaan barang masih dipegang oleh pemilik. Pendekatan ini memudahkan koordinasi, namun bisa menjadi hambatan jika bisnis ingin berkembang lebih besar karena semua tanggung jawab menumpuk pada satu orang. Yang selanjutnya ada koordinasi dan komunikasi. Koordinasi di toko Istana Tas dilakukan setiap hari secara langsung, sehingga memudahkan pemantauan dan penyesuaian kegiatan operasional. Sistem komunikasi bersifat informal dan kekeluargaan antara pemilik dan karyawan, yang menciptakan suasana kerja yang nyaman dan terbuka. Evaluasi kerja serta arahan juga disampaikan secara langsung, sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Lalu selanjutnya ada standar operasional dan sistem administrasi. Saat ini, toko belum memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang tertulis. Jadi proses pemesanan barang hingga penjualan masih dilakukan secara manual, yang cukup untuk operasional sehari-hari, namun kurang efisien dan beresiko menimbulkan kesalahan jika volume kerja meningkat. Dokumentasi tertulis hanya berupa buku inventory harian, tanpa pencatatan keuangan atau laporan penjualan yang lebih terstruktur. Baik, selanjutnya adalah analisis aspek sosial dan ekonomi toko Istana Tas. Boleh di next. Yang pertama adalah kontribusi bagi masyarakat dan pelanggan. Jadi toko Istana Tas ini kan udah beroperasi sejak tahun 2000 dan dia ini merupakan salah satu penyedia tas terjangkau bagi masyarakat sekitar Pasar Jaya Cibubur. Nah, keberadaannya ini jelas membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggannya, terutama pelajar, ibu rumah tangga, dan pekerja. Selain itu, toko ini juga turut mendukung perekonomian Pasar Jaya Cibubur dengan menarik pembeli ke area tersebut. Boleh next. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi, toko Istana Tas ini kan secara nggak langsung memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran di lingkungan sekitar dengan memperkerjakan tenaga kerja lokal. Nah, untuk detail penyerapan tenaga kerjanya itu, pertama adalah jumlah dan status karyawan. Jadi kalau di hari-hari biasa toko ini tuh memperkerjakan 2 orang karyawan tetap dari lingkungan sekitar Pasar Jaya Cibubur. Lalu kalau di high season seperti menjelang tahun ajaran baru atau menjelang hari raya, jumlah tenaga kerjanya ditambah menjadi 4 orang dengan sistem kerja paruh waktu atau sementara. Lalu untuk profil karyawannya sendiri yang dipekerjakan itu umumnya adalah
warga lokal yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, namun memiliki semangat kerja dan keinginan untuk mendapatkan penghasilan tetap. Hal ini tuh membantu mereka memperoleh pengalaman kerja sekaligus juga mendukung penghidupan keluarga mereka. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan baik dengan pelanggan dan lingkungan pasar. Yang pertama, dengan adanya pelayanan yang ramah dan konsisten. Jadi dengan pendekatan ini tuh, eh, toko Isan Atas menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan dan akrab sehingga banyak adanya pelanggan yang menjadi pelanggan tetap. Lalu yang kedua, memiliki pelanggan setia. Jadi sebagian besar pembeli itu merupakan pelanggan lama yang emang udah berbelanja dari bertahun-tahun sebelumnya. Nah, kepercayaan ini tuh terbentuk karena toko Isan Atas dikenal menjual produk dengan kualitas yang sesuai harga dan juga memperlakukan pelanggannya dengan sangat baik. Lalu yang ketiga, adaptif terhadap keluhan atau masukan. Jadi, walaupun meskipun ya keluhan yang didapatkan toko Isan Atas itu sangat minim, tapi jika ada produk yang rusak atau tidak sesuai, toko Isan Atas ini bersedia menerima pengembalian atau tukar barang dengan syarat yang jelas. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan sekaligus menjaga nama baik toko di lingkungan pasar. Lalu yang terakhir adalah hubungan harmonis dengan pedagang sekitar. Jadi toko Isan Atas ini juga berhubungan baik dengan pedagang sekitarnya dan tidak pernah terlibat konflik ataupun perselisihan dengan pedagang lain. Selanjutnya adalah stabilitas usaha dan sumber modal. Jadi toko Isan Atas itu kan didirikan dengan modal pribadi ownernya yaitu Ibu Adri dan telah beroperasi secara konsisten selama lebih dari 20 tahun. Hal ini mencerminkan kestabilan dan kelayakan finansial yang baik. Jadi toko ini mampu mempertahankan operasionalnya tanpa dukungan modal eksternal serta secara rutin menghasilkan keuntungan. Untuk rata-rata penjualan harian yang berkisar antara 10 hingga 20 tas dengan peningkatan signifikan saat musim-musim tertentu seperti tahun ajaran baru atau hari besar keagamaan yang menjadi pendorong utama kestabilan arus kas usahanya. Selanjutnya, dalam strategi pemasaran dan daya saing, toko Isan Atas ini memiliki harga yang terjangkau dan transparan, lalu juga memiliki lokasi yang strategis dan aksesibilitas yang mudah dilihat, lalu juga minim biaya promosi, serta memaksimalkan word of mouth, dan yang terakhir adalah adaptasi dengan perubahan tren yang ada. Selanjutnya adalah manajemen persediaan dan rantai pasok toko Isan Atas. Toko Isan Atas saat ini masih mengelola persediaan secara manual tanpa menggunakan sistem digital. Ownernya, Ibu Adri, mencatat stok masuk dan keluar secara tertulis dalam buku besar, serta melakukan pengecekan fisik secara berkala untuk memastikan ketersediaan barang. Meskipun metode ini masih sederhana, namun Uni Adri telah terbiasa dengan sistem manual ini selama lebih dari 20 tahun berbisnis dan mampu mengontrol stok dengan cukup efektif. Jadi untuk rantai pasok, toko ini bekerja sama dengan beberapa produsen tas lokal dan distributor di wilayah Jabodetabek. Untuk pemilihan supplier didasarkan pada kualitas produk, harga kompetitif, dan kecepatan pengiriman. Owner sendiri biasanya memesan stok dalam jumlah yang sedang dan melakukan pembelian ulang berdasarkan tren serta permintaan dari pelanggan. Selanjutnya adalah perencanaan pengembangan usaha. Owner Isan Atas berencana mengembangkan bisnis dengan memulai penjualan online atau membuka cabang baru. Namun, masih terdapat tantangan utama, yaitu persaingan dengan e-commerce, ketidakstabilan ekonomi, dan daya beli konsumen yang saat ini emang sedang menurun. Namun, dengan pengalaman yang dimiliki oleh toko Isan Atas, usaha ini memiliki prospek jangka panjang yang bisa dibilang cukup baik.
Untuk selanjutnya adalah analisis aspek lingkungan toko Istana Tas. Yang pertama adalah lokasi yang strategis dan dampak pengunjung. Jadi dari sisi lingkungan, meskipun toko Istana Tas ini terbilang ramai, tidak ada indikasi bahwa operasional toko ini menyebabkan kemacetan ataupun kerusakan lingkungan untuk sekitar. Namun, penggunaan kantong plastik sebagai pengemas masih menjadi catatan, karena plastik ini termasuk limbah yang sulit terurai dan berdampak negatif dalam jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah dan limbah. Jadi toko Istana Tas ini udah mulai memilah sampah menjadi sampah kering seperti kardus dan plastik, serta sampah basah. Untuk sampah kering yang masih bisa dimanfaatkan, biasanya diambil oleh pemulung sehingga tidak menumpuk jadinya. Namun untuk pengemasan produk sendiri tadi udah di-mention juga, masih menggunakan kantong plastik sekali pakai. Mungkin untuk kedepannya toko Istana Tas ini bisa mulai mempertimbangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti kantong kertas ataupun tas belanja daur ulang. Selanjutnya adalah upaya minimalisasi limbah. Toko Istana Tas ini sudah berusaha meminimalisir limbah yang tidak bisa didaur ulang dengan cara memisahkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Jadi kardus bekas packing ataupun plastik kemasan yang masih baik itu biasanya dikumpulkan untuk dimanfaatkan kembali ataupun diberikan ke pemulung. Selanjutnya adalah dukungan lingkungan pasar dan peran pemerintah. Jadi mayoritas pengunjung toko Istana Tas ini adalah pelanggan setia dan pengelola pasar atau pemerintah daerah atau pasar jaya menyediakan keamanan serta kebersihan lingkungan. Jadi pemerintah juga melakukan sidak berkala yang mendorong toko-toko termasuk toko Istana Tas untuk menjaga standar kebersihan dan kerapihan. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan pihak berwenang. Jadi, kebersihan dan keamanan pasar secara keseluruhan sudah ditangani oleh pengelola pasar jaya, sehingga toko Istana Tas ini tinggal menyesuaikan aja dengan peraturan yang udah ada. Hal ini tuh memudahkan toko untuk fokus aja pada operasional internal tanpa khawatir dengan masalah lingkungan makro atau eksternal. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang udah dilakukan tadi, dari berbagai aspek dalam studi kelayakan usaha toko Istana Tas, dapat disimpulkan bahwa usaha ini tuh emang layak untuk dijalankan dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Usaha ini juga udah beroperasi lebih dari 2 dekade dengan stabil, menggunakan modal pribadi tanpa pembiayaan eksternal, serta menunjukkan kemandirian finansial dan operasional. Lalu untuk dari aspek pasar, permintaan tas yang stabil sepanjang tahun, ditambah dengan lokasi toko yang strategis dan pelayanan yang ramah, menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan loyalitas pelanggannya. Dan secara teknis, meskipun sistem operasionalnya ini masih sederhana dan manual, toko mampu menjalankan kegiatan usaha dengan efektif. Namun, aspek yuridis menunjukkan adanya beberapa kekurangan seperti legalitas usaha yang belum lengkap dan pencatatan keuangan yang belum sesuai standar formal. Di sisi lain, toko juga memberikan kontribusi sosial yang signifikan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Dari aspek lingkungan, dampak negatif yang ditimbulkan juga relatif kecil dan telah dikelola dengan cukup baik sesuai skala usahanya. Baik, selanjutnya adalah dokumentasi dari video wawancara yang telah kami lakukan. Di sini adalah cuplikan dari video wawancara tersebut. Kami memang tidak memvideokan wawancara dari awal hingga akhir,
dikarenakan karena device yang kami gunakan untuk memvideokan proses wawancara tersebut mengalami eh, kehabisan baterai gitu ya. Namun kelompok kami sudah mencatat poin-poin penting yang sudah dijawab oleh Ibu Andri mengenai studi kelayakan bisnis toko Istana Tas. Boleh next slide. Nah, saat itu juga ada dokumentasi yang telah kami ambil di sekitaran toko Istana Tas. Di sini bisa kita lihat di mana berbagai macam produk yang ditawarkan di toko, serta akses yang mudah dari area parkiran ke dalam toko Istana Tas, sehingga memudahkan aksesibilitas dan visibilitasnya. Well, next slide. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 mengenai studi kelayakan toko Istana Tas. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.